lalu menghancurkan strategi musuh. Ini berarti, pertama, membuat rencana lawan gagal. Kedua, memaksa mereka salah langkah. Ketiga, membuat mereka ragu pada keputusan sendiri. Versi modernnya adalah bukan menyerang orangnya, tapi mengacaukan rencananya. Orang yang kehilangan arah akan kalah tanpa perlu dilawan. Channel ini adalah tempat kita menjelajahi dunia pemikiran dan inspirasi. Langsung dari buku-buku terbaik yang mungkin belum sempat kamu baca. Kita akan belajar bareng, tumbuh bareng, dan menyalakan percikan perubahan besar, mulai dari satu ide sederhana. Siap untuk petualangan ini? Pernahkah Anda bertanya, kenapa ada orang yang sepertinya selalu menang tanpa terlihat berjuang keras, sementara yang lain sudah habis-habisan tenaganya, tapi hasilnya tetap saja kalah? Sun Tzu, seorang jenderal dan filsuf militer dari Tiongkok kuno, punya jawaban yang sangat sederhana tapi menusuk. Perang dimenangkan jauh sebelum pertempuran itu sendiri dimulai. Selamat datang di seri The Art of War, dan di episode pertama ini, kita akan membahas chapter 1, Laying Plans, atau perencanaan awal. Di sini, Sun Tzu menjelaskan satu hal paling mendasar dalam hidup, bisnis, dan kepemimpinan. Segala kemenangan tidak lahir dari kekuatan otot atau keberanian buta, tapi dari perhitungan yang matang. Mari kita mulai. Sun Tzu membuka The Art of War dengan kalimat yang sangat serius. Perang adalah urusan hidup dan mati, jalan menuju keselamatan atau kehancuran. Maka ia harus dipelajari dengan sangat serius. Apa artinya? Sederhananya, setiap keputusan besar dalam hidup kita, baik itu karier, bisnis, atau hubungan, tidak boleh diambil secara sembrono atau asal-asalan. Karena taruhannya terlalu besar. Lalu, bagaimana cara mempelajarinya dengan serius? Sun Tzu memperkenalkan 5 faktor utama dalam perencanaan yang menentukan menang atau kalah, bahkan sebelum kita melangkah ke medan perang. Kelima faktor ini adalah cetak biru kesuksesan. Faktor pertama adalah moral, atau yang disebut Sun Tzu sebagai Dawei. Ini bukan soal ajaran agama, tapi tentang kesatuan tujuan antara pemimpin dan pengikutnya. Bayangkan sebuah tim yang setiap anggotanya percaya penuh pada visi pemimpinnya, percaya pada tujuan yang mereka kejar bersama. Tim seperti ini akan jauh lebih solid, mereka tidak akan goyah saat diterpa masalah, dan daya tahannya luar biasa. Dalam versi modern, ini sangat relevan. Sebuah bisnis tanpa visi yang jelas akan mudah goyah. Sebuah tim tanpa tujuan bersama akan saling sikut. Bahkan hidup seseorang tanpa arah yang jelas akan mudah dikalahkan oleh siapapun yang tahu kemana mereka akan pergi. Ketika tujuan kita kuat, orang-orang akan rela berjuang bersama kita melewati suka dan duka. Faktor kedua adalah heaven. Bukan berarti langit atau surga, tapi ini tentang waktu dan situasi. Sun Tzu sangat memperhatikan cuaca, musim, momentum, dan yang terpenting, timing. Menyerang di waktu yang salah, meski dengan pasukan terkuat sekalipun, adalah sebuah bunuh diri strategis. Kemenangan seringkali ditentukan oleh kapan kita bertindak. Dalam hidup sehari-hari, ini sering kita alami. Mencoba berbicara serius di waktu yang salah, pesan kita bisa ditolak mentah-mentah. Bertindak terlalu cepat, kita mungkin belum siap dan akhirnya gagal. Tapi bertindak terlalu lambat, kita bisa kehilangan kesempatan emas. Seperti kata pepatah, pemenangnya bukanlah siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tepat waktunya. Kita harus pandai membaca kapan harus maju dan kapan harus menunggu. Faktor ketiga adalah atau medan dan lingkungan. Sun Tzu tahu betul bahwa medan pertempuran sangat menentukan keuntungan, kerugian, peluang, dan cara bertahan. Pasukan terbaik di dunia pun bisa kalah telak jika mereka bertarung di medan yang merugikan. Lingkungan membentuk hasil. Coba kita lihat versi modernnya. Orang paling jujur sekalipun jika ditempatkan di sistem yang korup, kemungkinan besar akan tersingkir atau malah ikut terjerumus. Orang yang sangat kreatif jika bekerja di lingkungan yang kaku dan birokratis, idenya akan mati sebelum berkembang. Melalui faktor ini, Sun Tzu seolah ingin berkata, jangan hanya fokus memperbaiki diri sendiri, tapi perbaiki dan pilihlah medan tempatmu bertarung. Pilihlah lingkungan yang mendukung pertumbuhanmu. Faktor keempat adalah the commander, atau kepemimpinan. Siapa yang memegang kendali? Menurut Sun Tzu, seorang pemimpin ideal harus memiliki 5 kualitas utama. Kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang tepat,
kejujuran untuk bisa dipercaya, keberanian untuk mengambil risiko yang terukur, ketegasan untuk menegakkan aturan, dan disiplin sebagai teladan. Tanpa kualitas-kualitas ini, pasukan sekuat apapun bisa hancur dari dalam. Pelajaran penting di sini adalah, ketika sebuah tim atau organisasi mengalami masalah besar, seringkali akarnya bukan pada anggota tim, tapi pada pemimpinnya. Pemimpin yang lemah akan menghasilkan tim yang rapuh. Sebaliknya, pemimpin yang bijaksana bisa mengubah tim biasa menjadi luar biasa. Faktor kelima, dan ini sangat krusial, adalah metode and discipline, atau sistem dan aturan. Sun Tzu sangat menekankan pentingnya struktur organisasi yang jelas, aturan main yang tegas, dan sistem yang konsisten. Tanpa sistem, strategi sehebat apapun tidak akan pernah bisa dijalankan. Rencana hanya akan menjadi wacana di atas kertas. Coba bayangkan dalam hidup kita. Kita punya motivasi yang membara untuk hidup sehat. Tapi tanpa sistem, seperti jadwal olahraga yang jelas atau rencana makan yang terstruktur, motivasi itu akan padam dalam beberapa hari. Motivasi tanpa sistem itu seperti api unggun tanpa kayu bakar, cepat habis. Sistemlah yang membuat sebuah rencana bisa berjalan secara konsisten, bahkan di saat motivasi sedang turun. Setelah menjelaskan kelima faktor ini, pertama moral, kedua heaven, ketiga keempat commander, dan kelima method dan disiplin, Sun Tzu memberikan sebuah kesimpulan yang sangat kuat. Ia berkata, mereka yang menang adalah yang lebih banyak melakukan perhitungan di kuil sebelum perang. Mereka yang kalah, hanya sedikit melakukan perhitungan, atau bahkan tidak sama sekali. Kuil di sini adalah metafora untuk pikiran kita, untuk ruang perencanaan kita. Orang sukses menghabiskan lebih banyak waktu untuk menghitung, menganalisis, dan merencanakan. Sebaliknya, orang gagal cenderung bertindak dulu karena dorongan emosi, baru menyesal kemudian. Sun Tzu bahkan mengatakan sesuatu yang lebih tajam. Jika dari perhitungan di atas kertas saja kamu sudah terlihat akan kalah, maka turun ke medan perang hanya akan mempercepat kehancuranmu. Berhenti sejenak dan rencanakan ulang. Jadi, apa pelajaran utama dari chapter 1 ini? Hidup ini bukanlah soal nekat atau modal berani saja. Hidup ini adalah soal hitung-hitungan yang cermat. Keberanian tanpa strategi adalah bunuh diri yang tertunda. Kemenangan sejati lahir dari persiapan yang matang, dari pikiran yang tenang, bukan dari medan perang yang penuh kekacauan. Tentu, perencanaan tidak menjamin 100% kemenangan, tapi ketiadaan rencana hampir pasti menjamin kekalahan. Dan ini baru permulaan. Di chapter berikutnya, Sun Tzu akan membahas sesuatu yang sering kita abaikan saat kita berambisi, yaitu biaya dari sebuah konflik, biaya dari sebuah ambisi, dan mengapa kemenangan yang diraih dengan terlalu lama dan mahal justru merupakan sebuah kekalahan terselubung. Ingat, strategi sejati selalu dimulai dari pikiran yang tenang. Pernah melihat orang yang menang, tapi setelah itu justru bangkrut, lelah, dan hancur. Sun Tzu sejak 2500 tahun lalu sudah memperingatkan hal ini. Di chapter 2, ia tidak membahas cara menyerang, melainkan biaya dari sebuah konflik. Karena menurut Sun Tzu, banyak orang kalah bukan saat bertarung, tetapi setelah menang. Sun Tzu membuka chapter ini dengan kalimat tajam. Tidak ada negara yang pernah diuntungkan oleh perang yang berkepanjangan. Artinya jelas, konflik yang terlalu lama akan menggerogoti segalanya, sumber daya, semangat, fokus, bahkan akal sehat. Sun Tzu menjelaskan biaya perang, logistik, persenjataan, tenaga manusia, waktu, stabilitas. Semakin lama konflik berlangsung, biaya membengkak, pasukan melemah, moral runtuh. Versi modern, konflik bisnis yang berlarut-larut, perseteruan keluarga tak berujung, ambisi pribadi tanpa batas. Semua itu menghabiskan energi hidup. Sun Tzu menegaskan, yang terampil dalam perang mengalahkan musuh dengan cepat. Kenapa? Karena kemenangan cepat. Biaya lebih kecil, risiko lebih rendah, kerusakan minimal. Pelajaran hidup, menang cepat tapi kecil sering lebih bijak daripada menang besar tapi menguras segalanya. Sun Tzu menulis bahwa pasukan yang terlalu lama berperang, kehilangan ketajaman, bertindak emosional, membuat keputusan buruk. Di dunia modern, orang yang terlalu lama bertengkar, kehilangan objektivitas, fokus pada ego, bukan solusi, menang tapi tak bahagia. Konflik yang panjang mengubah pemenang menjadi korban. Sun Tzu menyarankan,
Gunakan persediaan lawan, jangan membakar semua yang direbut. Karena lebih murah, lebih cepat, lebih efisien, makna strategis. Jangan menghancurkan sesuatu yang sebenarnya bisa kamu manfaatkan. Ini berlaku dalam bisnis, politik, hubungan, karier. Sun Tzu sangat anti dengan dendam, ego, emosi sesaat. Ia menulis bahwa amarah bisa berubah menjadi kegembiraan, tapi negara yang hancur tak bisa kembali. Pelajaran penting, keputusan emosional mungkin terasa memuaskan, tapi sering meninggalkan kerugian permanen. Sun Tzu ingin kita memahami satu hal mendasar, konflik selalu mahal. Perang adalah pilihan terakhir. Semakin cepat selesai, semakin besar manfaatnya. Ia mengingatkan, jangan bertarung demi ego, jangan memperpanjang konflik demi gengsi, jangan mengorbankan masa depan demi kemenangan sesaat. Chapter 2 memberi kita tamparan halus tapi keras. Bukan semua kemenangan layak diperjuangkan. Orang bijak bertanya, berapa biayanya? Apa dampaknya nanti? Apakah ini perlu diperpanjang? Di chapter berikutnya, Sun Tzu akan membawa kita ke inti terdalam strateginya, bagaimana memenangkan perang tanpa bertempur sama sekali. Bayangkan menang, tanpa harus bertarung, tanpa menghabiskan tenaga, tanpa menghancurkan apapun. Inilah puncak strategi Sun Tzu. Di chapter 3, Sun Tzu tidak lagi bicara soal pasukan, tapi soal kecerdasan. Karena menurutnya, kemenangan tertinggi adalah menundukkan musuh tanpa bertempur. Dan chapter ini akan mengubah cara kita memandang konflik, persaingan, dan ambisi hidup. Sun Tzu membuka chapter ini dengan pernyataan tegas. Menghancurkan musuh sepenuhnya bukanlah keunggulan tertinggi. Keunggulan tertinggi adalah menaklukkannya tanpa pertempuran. Artinya, perang terbuka adalah pilihan paling kasar dan paling mahal. Urutan strategi terbaik menurut Sun Tzu. Sun Tzu menyusun hierarki kemenangan, dari yang terbaik hingga terburuk. Pertama, hancurkan strategi musuh. Kedua, putuskan aliansinya. Ketiga, lumpuhkan pasukannya. Keempat, baru lakukan pertempuran langsung. Ini penting, karena kebanyakan orang langsung lompat ke nomor keempat. Padahal itu opsi paling berisiko. Lalu menghancurkan strategi musuh. Ini berarti, pertama, membuat rencana lawan gagal. Kedua, memaksa mereka salah langkah. Ketiga, membuat mereka ragu pada keputusan sendiri. Versi modernnya adalah bukan menyerang orangnya, tapi mengacaukan rencananya. Orang yang kehilangan arah akan kalah tanpa perlu dilawan. Kemudian, memutus aliansi lebih efektif daripada menyerang. Sun Tzu paham satu hal penting. Musuh yang punya banyak pendukung jauh lebih berbahaya. Maka strategi cerdas adalah, pertama, memecah dukungannya. Kedua, adalah dengan cara membuat musuh sendirian. Ketiga, melemahkan pengaruhnya. Pelajaran hidup, jangan selalu melawan langsung. Kadang cukup menghilangkan dukungan di belakangnya. Kemudian, perang melawan ego adalah perang terburuk. Sun Tzu memperingatkan, pemimpin yang terampil menaklukkan pasukan musuh tanpa bertempur. Artinya, pertama, tidak terpancing emosi. Kedua, tidak terjebak gengsi. Dan ketiga, tidak butuh pengakuan. Versi modern, orang yang selalu ingin menang debat sering kalah dalam hidup. Terakhir, kenali diri, kenali musuh. Ini kutipan paling terkenal dari Sun Tzu. Jika kamu mengenal musuh dan mengenal dirimu sendiri, kamu tak perlu takut hasil dari 100 pertempuran. Maknanya, pertama, kenali kekuatan sendiri. Kedua, kenali kelemahan sendiri. Dan ketiga, kenali pola lawan. Tanpa ini, strategi hanyalah spekulasi. Inti besar chapter ketiga, Sun Tzu sedang mengatakan, strategi tertinggi adalah menghindari konflik langsung. Menang tidak harus dengan menghancurkan. Kecerdasan selalu lebih unggul dari kekuatan. Orang bijak bertanya, apakah ini perlu dilawan? Apakah ada jalan yang lebih halus? Apakah ini bisa dimenangkan tanpa benturan? Chapter 3 memberi kita satu pelajaran emas. Jika kamu harus bertarung, berarti kamu sudah gagal di level strategi. Di chapter berikutnya, Sun Tzu akan membahas hal yang lebih sunyi tapi mematikan, bagaimana mengatur posisi, bertahan, dan memastikan diri kita tidak bisa dikalahkan. The Art of War Sun Tzu, Chapter 4, Tactical Dispositions, Posisi dan Pertahanan. Banyak orang terobsesi dengan cara menang. Sun Tzu justru memulai dari pertanyaan yang berbeda. Bagaimana caranya agar kita tidak bisa kalah? Di chapter 4,
Sun Tzu membawa kita ke level strategi yang lebih tenang, lebih sunyi, tapi jauh lebih kuat. Karena menurutnya, orang bijak tidak mengejar kemenangan, melainkan menghilangkan kemungkinan kekalahan. Sun Tzu membuka chapter ini dengan pernyataan penting. Orang yang pandai bertempur menempatkan dirinya di posisi yang tidak bisa dikalahkan, lalu menunggu kesempatan untuk mengalahkan musuh. Ini adalah perubahan cara berpikir total. Bertahan adalah fondasi kemenangan. Sun Tzu menegaskan, bertahan bukanlah pengecut, tapi bertahan adalah kecerdasan. Bertahan berarti mengamankan posisi, menutup celah, memperkuat fondasi. Versi modern, keuangan aman, mental stabil, sistem rapi adalah bentuk pertahanan strategis. Menang tergantung musuh, tidak kalah tergantung diri sendiri. Ini konsep kunci chapter keempat, tidak kalah sudah dalam kendali kita. Menang sering bergantung kesalahan lawan. Sun Tzu mengajarkan, fokuslah pada apa yang bisa kamu kontrol. Pelajaran hidup adalah, orang yang rapi mengelola diri akan bertahan lebih lama dan akhirnya menang. Kesabaran adalah senjata. Sun Tzu menolak, terburu-buru, agresi tanpa alasan, ambisi emosional. Ia menekankan, kesempatan kemenangan muncul ketika lawan membuka celah. Versi modern, jangan memaksa peluang, tunggu momentum, baca situasi. Kemenangan sejati tidak terlihat. Sun Tzu berkata, kemenangan terbaik tidak terlihat sebagai kemenangan. Artinya, tanpa drama, tanpa konflik besar, tanpa sorotan. Pelajaran, hidup stabil sering lebih berharga daripada kemenangan yang bising. Orang bijak menang tanpa kesalahan. Sun Tzu menjelaskan, kemenangan sejati bukan keajaiban, tapi hasil dari tanpa kesalahan fatal. Makna mendalam, banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena satu kesalahan besar. Inti besar chapter keempat. Chapter ini mengajarkan, jangan fokus menang, fokus jangan kalah. Perkuat diri sebelum menyerang. Kesabaran adalah strategi, bukan kelemahan. Sun Tzu seolah berbisik, jika kamu tidak bisa dikalahkan, kemenangan akan datang sendiri. Chapter 4 adalah tentang kedewasaan strategi. Tidak gegabah, tidak emosional, tidak tergesa-gesa. Di chapter berikutnya, Sun Tzu akan membahas bagaimana mengelola energi, momentum, dan daya dorong. Kenapa ada orang yang terlihat biasa saja, tapi ketika bergerak, hasilnya luar biasa? Sun Tzu menjawabnya dengan satu kata, energi. Di chapter 5, Sun Tzu tidak bicara soal jumlah pasukan, melainkan cara mengatur tenaga, momentum, dan timing. Karena menurutnya, kekuatan sejati bukan berasal dari otot, tapi dari pengelolaan energi. Sun Tzu membuka chapter ini dengan konsep penting. Mengendalikan banyak orang sama mudahnya dengan mengendalikan sedikit orang, kuncinya ada pada organisasi. Artinya, energi besar tanpa struktur adalah kacau, energi kecil tapi teratur adalah mematikan. Energi langsung dan energi tidak langsung. Sun Tzu membagi serangan menjadi dua, yaitu, pertama energi langsung merupakan serangan utama. Kedua, energi tidak langsung merupakan tipu daya, kejutan. Kombinasi keduanya menciptakan kebingungan, tekanan, keunggulan strategis. Versi modern, kerja keras tambah kecerdikan adalah kombinasi paling kuat. Momentum lebih penting daripada kekuatan. Sun Tzu memberi analogi terkenal, yaitu, batu besar yang menggelinding dari gunung akan menghancurkan apapun di bawahnya. Bukan karena batunya kuat, tapi karena momentumnya. Pelajaran hidup, langkah kecil di momentum tepat lebih kuat daripada tenaga besar di waktu salah. Ritme dan pola. Sun Tzu sangat memperhatikan ritme gerak, tempo, lalu pergantian cepat dan lambat. Ia mengajarkan, jangan bergerak monoton, karena dalam hidup, kerja adalah istirahat, tekan adalah tarik, maju adalah evaluasi. Semua butuh ritme, efek kejut, surprise effect. Sun Tzu menyukai gerakan tak terduga, perubahan cepat, kejutan strategis. Karena kejutan, merusak fokus lawan, mematahkan moral, membuka celah. Versi modern, inovasi kecil tapi tak terduga sering mengalahkan pesaing besar. Pemimpin adalah pengatur energi. Sun Tzu menegaskan, pemimpin bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu mengatur energi orang lain. Pemimpin buruk selalu menguras energi tim. Pemimpin bijak selalu mengarahkan energi tim. Inti besar chapter kelima, chapter ini mengajarkan, bukan seberapa besar tenaga, tapi bagaimana menggunakannya. Momentum bisa mengalahkan kekuatan mentah.
Energi yang terorganisir juga senjata paling mematikan. Sun Tzu seakan berkata, jangan habiskan tenaga untuk melawan, atur agar tenaga itu menghantam di waktu yang tepat. Chapter 5 membuka mata kita bahwa kelelahan bukan selalu karena kerja keras, tapi karena salah mengatur energi. Di chapter berikutnya, Sun Tzu akan membahas seni paling licik dalam strategi, menyerang kelemahan, bukan kekuatan. Chapter 6. Weak Points and the Strong, kelemahan dan kekuatan. Banyak orang berpikir strategi itu soal menjadi kuat. Sun Tzu justru mengajarkan kebalikannya, serang di tempat musuh lemah, hindari tempat musuh kuat. Di chapter ini, Sun Tzu mengajarkan seni membaca celah, mengendalikan pergerakan lawan, dan menang tanpa adu kekuatan. Sun Tzu membuka chapter ini dengan prinsip sederhana tapi tajam. Jika musuh kuat, hindari dia. Jika musuh marah, ganggu dia. Jika musuh tenang, buat dia bergerak. Artinya, kitalah yang mengatur permainan, bukan musuh. Pertama, paksa musuh bereaksi. Sun Tzu mengajarkan, jangan reaktif, jadilah pengendali tempo. Dengan memaksa musuh bereaksi, mereka kehilangan inisiatif. Mereka bergerak tanpa perhitungan. Versi modern, orang yang sibuk bereaksi jarang menang besar. Kedua, serang di tempat tak terduga. Sun Tzu berkata, serang di tempat yang tidak dijaga. Bukan karena musuh bodoh, tapi karena tak mungkin menjaga semua titik sekaligus. Pelajaran hidup, cari ceruk, cari peluang kecil yang diabaikan. Ketiga, kekuatan itu relatif. Sun Tzu mengingatkan, kekuatan lawan bisa menjadi kelemahan, ukuran besar sama dengan lambat, sistem rumit sama dengan sulit berubah. Makna modern, perusahaan besar sering kalah oleh yang kecil karena terlalu kaku. Keempat, gerakan palsu dan tipu daya. Sun Tzu sangat menekankan ilusi, tampak lemah saat kuat, tampak jauh saat dekat. Karena strategi bukan soal kejujuran, tapi efektivitas. Catatan penting, ini bukan soal manipulasi buruk, tapi membaca dan memanfaatkan persepsi. Kelima, musuh paling mudah dikalahkan saat tidak siap. Sun Tzu menulis, datanglah seperti angin, seranglah seperti kilat. Kemenangan datang dari kecepatan, kejutan, ketepatan. Chapter ini mengajarkan, jangan melawan kekuatan dengan kekuatan. Celah kecil lebih berharga daripada kekuatan besar. Mengendalikan reaksi lawan adalah kunci kemenangan. Sun Tzu seolah berkata, jika kamu memilih medan yang tepat, bahkan yang lemah bisa mengalahkan yang kuat. Chapter 6 membuat kita sadar, strategi bukan soal pamer kekuatan, tapi soal ketepatan sasaran. Di chapter berikutnya, Sun Tzu akan membahas bahaya tersembunyi dari strategi, emosi, ego, dan kesalahan saat menggerakkan pasukan. Banyak orang gagal bukan karena rencananya buruk, melainkan karena salah saat bergerak. Sun Tzu membuka chapter ini dengan peringatan yang sangat serius. Menurutnya, mengatur pergerakan pasukan adalah bagian paling sulit dalam strategi. Bukan karena musuh, tetapi karena manusia itu sendiri. Saat rencana mulai dijalankan, emosi ikut bergerak, ego ikut bicara, dan disiplin mulai diuji. Disinilah banyak kemenangan berubah menjadi kekalahan. Sun Tzu mengatakan, ketika pasukan mulai bergerak, kesalahan kecil bisa menjadi bencana besar. Salah arah, salah tempo, atau salah membaca situasi dapat menghancurkan strategi yang sebelumnya sempurna. Ia menekankan bahwa kecepatan tidak selalu berarti keunggulan. Pasukan yang bergerak terlalu cepat akan kelelahan. Pasukan yang terlalu lambat akan kehilangan momentum. Manuver yang baik bukan soal cepat atau lambat, tetapi tepat. Tepat arah, tepat waktu, dan tepat tenaga. Dalam kehidupan modern, ini seperti orang yang terlalu memaksakan diri, bekerja tanpa ritme, bergerak tanpa jeda, ambisi tanpa kendali, hasilnya bukan kemajuan, melainkan kelelahan. Sun Tzu lalu memberikan peringatan yang sangat tajam. Ia berkata, jangan pernah mengejar keuntungan kecil jika itu membuatmu kehilangan posisi besar. Banyak orang jatuh bukan karena tidak punya peluang, tetapi karena tidak bisa menahan diri. Sedikit keuntungan yang terlihat menarik seringkali hanyalah umpan, dan orang yang terpancing umpan akan bergerak tanpa perhitungan. Dalam hidup, tidak semua peluang harus diambil. Tidak semua ajakan harus direspons. Tidak semua kemenangan kecil layak diperjuangkan. Sun Tzu lebih menghargai kendali diri daripada keberanian buta. Ia menegaskan bahwa dalam pergerakan,
disiplin jauh lebih penting daripada keberanian. Satu orang ceroboh dapat merusak seluruh formasi. Satu keputusan egois bisa menghancurkan strategi bersama. Pasukan yang kuat bukan yang paling berani, tetapi yang paling patuh pada aturan dan komando. Di sini Sun Tzu mengingatkan para pemimpin bahwa emosi pemimpin akan menular ke seluruh pasukan. Pemimpin yang mudah marah akan menciptakan pasukan yang kacau. Pemimpin yang mudah tersinggung akan melahirkan keputusan tergesa-gesa. Menurut Sun Tzu, amarah hanya bersifat sementara, tetapi kehancuran akibat keputusan emosional bisa bersifat permanen. Ia bahkan menulis, seorang pemimpin yang dikuasai emosi lebih berbahaya bagi pasukannya daripada musuh di medan perang. Dalam tekanan, karakter manusia terlihat dengan jelas. Medan sulit bukan hanya menguji kekuatan, tetapi kedewasaan. Siapa yang tetap tenang, siapa yang panik, siapa yang mampu berpikir jernih, dan siapa yang hancur oleh tekanan. Sun Tzu percaya, kemenangan sejati bukan milik mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling terkendali. Chapter ini mengajarkan bahwa bergerak itu berbahaya, dan semakin besar rencana, semakin besar risiko saat menjalankannya. Karena itu, Sun Tzu tidak memuji orang yang selalu maju ke depan. Ia memuji orang yang tahu kapan harus berhenti, kapan harus mengatur ulang, dan kapan harus menahan diri. Inti dari chapter 7 sangat jelas. Strategi tidak mati karena musuh, tetapi karena kesalahan saat bergerak. Emosi adalah musuh tersembunyi. Ego adalah jebakan paling halus, dan kurang disiplin adalah awal dari kehancuran. Sun Tzu seolah berpesan kepada kita, jangan kalah saat kamu sudah berjalan jauh. Jangan runtuh saat tujuan sudah di depan mata. Karena dalam hidup, banyak orang gagal bukan di awal, tetapi di tengah jalan. Dan hanya mereka yang mampu mengendalikan diri yang bisa menyelesaikan perjalanan dengan kemenangan. Sun Tzu percaya, kekakuan adalah awal dari kekalahan. Di chapter ini, ia mengingatkan bahwa tidak ada strategi yang selalu benar untuk semua situasi. Apa yang berhasil hari ini bisa menjadi kesalahan fatal besok. Karena dunia selalu berubah, musuh berubah, kondisi berubah, dan mereka yang menolak berubah akan tertinggal atau tumbang. Sun Tzu menulis, seorang jenderal yang bijak tidak terikat pada satu cara. Ia menyesuaikan tindakan dengan keadaan yang dihadapi. Artinya sederhana, strategi bukan kitab suci yang kaku. Strategi adalah alat yang hidup. Banyak orang merasa aman ketika memiliki satu rencana yang jelas. Namun Sun Tzu memperingatkan, rasa aman itu bisa menipu. Karena saat situasi berubah, rencana yang kaku berubah menjadi beban. Sun Tzu menegaskan, orang yang terampil dalam perang tidak terpaku pada satu pola. Ia membaca medan, menilai lawan, dan menyesuaikan langkah. Dalam hidup modern, ini berarti kemampuan beradaptasi. Bukan berarti tidak punya prinsip, tetapi tahu kapan prinsip harus diterapkan dan kapan metode harus diubah. Sun Tzu juga menekankan bahwa tidak semua kondisi menuntut respon yang sama. Ada saatnya maju memberi keuntungan, ada saatnya mundur adalah pilihan paling cerdas. Ada saatnya diam lebih kuat daripada berbicara. Kesalahan terbesar adalah menggunakan solusi lama untuk masalah yang sudah berubah. Sun Tzu menyebutkan bahwa ada situasi di mana perintah atasan bahkan perlu disesuaikan di lapangan. Bukan karena membangkang, tetapi karena realitas seringkali lebih kompleks daripada rencana di atas kertas. Ini bukan ajaran pemberontakan, melainkan ajaran kebijaksanaan. Pemimpin yang baik tidak memaksakan rencana hanya demi menjaga gengsi. Ia memilih hasil terbaik, bukan pembenaran diri. Sun Tzu juga memperingatkan tentang bahaya mengikuti aturan tanpa memahami tujuannya. Aturan dibuat untuk membantu kemenangan, bukan untuk menghalanginya. Dalam banyak kegagalan besar, kita melihat satu pola yang sama. Orang-orang yang terlalu patuh pada metode lama dan menolak membaca perubahan. Chapter ini mengajarkan bahwa fleksibilitas bukan kelemahan. Fleksibilitas adalah kecerdasan. Seperti air, kata Sun Tzu, air tidak memiliki bentuk tetap, namun mampu menembus batu. Ia mengalir mengikuti medan, namun selalu menemukan jalan. Begitu pula strategi, ia harus lentur, namun tetap memiliki arah. Sun Tzu menutup makna chapter ini dengan pesan yang sangat dalam, bahwa kemenangan bukan milik mereka yang paling keras kepala, tetapi mereka yang paling peka. Peka terhadap perubahan, peka terhadap peluang, peka terhadap bahaya yang tersembunyi. Dalam hidup, orang yang bertahan lama bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu menyesuaikan diri.
Chapter 8 mengajarkan kita satu hal penting. Jika kamu ingin menang, jangan jatuh cinta pada caramu sendiri, karena strategi sejati adalah kemampuan untuk berubah tanpa kehilangan tujuan. Dan mereka yang lentur akan bertahan. Mereka yang kaku akan patah. Pernahkah kamu merasa ada yang aneh, tapi tidak tahu apa? Atau melihat perubahan kecil pada seseorang, tapi mengabaikannya? Sun Tzu, dalam The Art of War, percaya bahwa orang yang bijak tidak pernah menunggu bahaya datang baru mulai berpikir. Di chapter 9, ia mengajarkan satu kemampuan yang sering kita remehkan, padahal menentukan hidup dan mati sebuah strategi, kemampuan membaca tanda-tanda. Sebelum kekalahan benar-benar terjadi, selalu ada isyarat yang muncul lebih dulu. Masalahnya, tidak semua orang cukup peka untuk melihatnya. Sun Tzu menjelaskan, seorang pemimpin harus mampu membaca lingkungan, perilaku, dan perubahan kecil yang tampak sepele, namun menyimpan makna besar. Ia menulis bahwa pasukan yang kelelahan akan terlihat dari cara mereka bergerak. Pasukan yang ragu akan terlihat dari cara mereka berbicara. Dan pasukan yang tertekan akan terlihat dari ketidakteraturan kecil. Bagi Sun Tzu, detail adalah bahasa yang paling jujur. Ia mengajarkan bahwa alam, medan, dan manusia selalu memberi sinyal. Suara yang tidak biasa, gerakan yang terlalu tenang, atau justru kegaduhan yang berlebihan. Semua itu bukan kebetulan. Dalam hidup modern, tanda-tanda ini bisa berupa perubahan sikap teman, penurunan semangat tim di kantor, atau suasana yang tiba-tiba terasa tidak nyaman. Sun Tzu menegaskan, orang gagal bukan karena kurang kuat, tapi karena terlambat sadar. Ia juga memperingatkan kita tentang bahaya menilai situasi hanya dari permukaan. Musuh yang terlihat lemah belum tentu benar-benar lemah. Lawan yang terlihat tenang bisa saja sedang menunggu momen yang tepat. Karena itu, Sun Tzu menyarankan untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Ia menekankan pentingnya mengamati pola, bukan hanya kejadian tunggal. Satu kejadian bisa menipu, tetapi pola jarang berbohong. Chapter ini juga menyinggung tentang bagaimana membaca niat lawan melalui tindakan kecil. Ketika lawan bicara terlalu keras, seringkali ia sedang menutupi rasa takut. Ketika seseorang tiba-tiba terlalu ramah, bisa jadi ia sedang mengulur waktu untuk tujuan tertentu. Sun Tzu mengajarkan, jangan hanya dengarkan kata-kata, perhatikan perilaku. Karena manusia sering berbohong lewat ucapan, tetapi hampir selalu jujur lewat tindakan. Tentu saja, kepekaan ini juga berlaku ke dalam. Seorang pemimpin yang baik harus peka terhadap kondisi pasukannya sendiri. Tim yang lapar, lelah, atau kehilangan arah tidak bisa dipaksa untuk mencapai kemenangan. Mengabaikan kondisi internal adalah bentuk kebutaan strategi. Menurut Sun Tzu, kemenangan bukanlah hasil dari satu keputusan besar, melainkan dari serangkaian keputusan kecil yang tepat waktu. Dan keputusan yang tepat hanya bisa diambil oleh mereka yang mau mengamati dengan sabar. Jadi, chapter 9 ini mengajarkan bahwa kepekaan adalah sebuah kekuatan. Orang yang peka tidak akan mudah terkejut, tidak panik, dan tidak bertindak gegabah. Ia melihat lebih awal, bergerak lebih tenang, dan memilih langkah yang lebih aman. Seolah-olah Sun Tzu berkata, jangan menunggu badai datang untuk menyadari langit mulai gelap. Karena dalam strategi hidup, yang paling berbahaya bukanlah musuh yang kuat, melainkan tanda-tanda yang kita abaikan. Mereka yang mampu membaca situasi akan selalu selangkah lebih maju, bahkan sebelum konflik benar-benar dimulai. Dalam chapter 10, Sun Tzu mengajarkan satu pelajaran penting. Banyak kekalahan bukan karena musuh terlalu kuat, tetapi karena pemimpin gagal membaca medan. Medan perang bukan sekadar tanah, gunung, atau sungai. Medan adalah kondisi, situasi, dan lingkungan tempat keputusan dibuat. Siapa yang memahami medan, selangkah lebih dekat pada kemenangan. Siapa yang mengabaikannya, sedang berjalan menuju kekalahan tanpa sadar. Sun Tzu membagi medan menjadi 6 jenis utama. Masing-masing membutuhkan sikap, strategi, dan keputusan yang berbeda. Jenis pertama, medan mudah. Ini adalah medan yang mudah dilalui oleh kedua pihak, tidak ada keuntungan mutlak bagi siapapun. Sun Tzu menasihati, di medan seperti ini, jangan terburu-buru menyerang, karena ketika semua orang bisa bergerak bebas, yang ceroboh justru akan kelelahan lebih dulu. Dalam kehidupan, ini seperti peluang umum yang bisa diambil siapa saja. Bukan kecepatan yang menentukan, melainkan kesabaran dan timing.
Jenis kedua, medan sulit. Medan ini mudah dimasuki, tetapi sulit ditinggalkan. Sekali masuk tanpa rencana, pasukan bisa terjebak. Sun Tzu mengingatkan, jangan melangkah terlalu jauh tanpa jalan keluar. Ini pelajaran tentang komitmen dalam bisnis, pekerjaan, atau hubungan. Jangan masuk terlalu dalam jika belum tahu cara mundur dengan aman. Jenis ketiga, medan penentu. Medan yang tidak menguntungkan bagi kedua pihak. Siapa yang menyerang lebih dulu, justru berada di posisi rugi. Disinilah Sun Tzu mengajarkan kebijaksanaan tertinggi, menunggu. Tidak semua situasi harus ditanggapi cepat. Kadang, diam adalah strategi. Kadang, menunggu lawan bergerak lebih dulu adalah kemenangan kecil. Jenis keempat, medan sempit. Medan sempit bisa menjadi senjata mematikan. Siapa yang menguasainya lebih dulu, bisa menahan musuh yang jauh lebih besar. Namun Sun Tzu memberi peringatan keras. Jika lawan sudah menguasai medan sempit, jangan menyerang dengan emosi. Dalam kehidupan modern, medan sempit adalah posisi strategis, keahlian langka, atau peluang unik. Sedikit ruang, tapi dampaknya besar. Jenis kelima, medan curam. Posisi tinggi selalu memberi keuntungan. Pandangan lebih luas, kontrol lebih kuat. Jika kita berada di atas, bertahanlah. Jika musuh berada di atas, jangan dipaksa naik. Sun Tzu mengajarkan satu hal penting di sini, mundur bukan berarti kalah, tetapi cara cerdas untuk menghindari kehancuran. Jenis keenam, medan jauh. Ini adalah medan di mana kedua pihak berjarak jauh dan menyerang membutuhkan tenaga besar. Sun Tzu menegaskan, jangan memulai konflik panjang tanpa keuntungan yang jelas. Karena pertempuran yang terlalu jauh dan lama, lebih sering menghabiskan kekuatan sendiri daripada melemahkan musuh. Akar kekalahan. Di akhir chapter, Sun Tzu menyebutkan bahwa kekalahan datang bukan dari langit, tetapi dari kesalahan pemimpin, seperti pasukan dipaksa melawan yang jauh lebih kuat, disiplin diabaikan, perintah tidak jelas, emosi mengalahkan akal sehat, medan diremehkan. Semua kekalahan itu sebenarnya bisa dicegah. Chapter ke-10. Sun Tzu menutup dengan pesan yang sangat dalam, pemimpin sejati menang sebelum bertempur, karena ia sudah memahami kondisi dengan matang. Dalam hidup, yang menang bukan yang paling nekat, tetapi yang paling paham kapan harus maju, dan kapan harus berhenti. Chapter 11, The 9 Situations, 9 Situasi Perang. Chapter 11 adalah salah satu bagian paling strategis dalam The Art of War. Di sini, Sun Tzu menjelaskan bahwa setiap situasi menuntut pendekatan yang berbeda. Kesalahan terbesar seorang pemimpin adalah menggunakan satu strategi untuk semua keadaan. Sun Tzu menyebut ada 9 situasi perang, dan masing-masing menentukan cara bergerak, cara memimpin, dan cara bertahan. Situasi pertama, dispersive ground, wilayah terpecah. Ini adalah kondisi ketika pasukan masih dekat dengan wilayah sendiri. Moral belum menyatu, fokus masih mudah terpecah. Sun Tzu menegaskan, di situasi ini, jangan bertempur, karena pasukan belum benar-benar siap. Dalam kehidupan, ini seperti fase awal ketika pikiran masih ragu, tujuan belum jelas. Bertindak terlalu cepat hanya akan memecah kekuatan sendiri. Situasi kedua, Vassal Ground, wilayah mudah. Pasukan sudah masuk wilayah lawan, tapi belum terlalu dalam. Sun Tzu menyarankan, jangan berhenti terlalu lama, karena ragu-ragu di tengah jalan lebih berbahaya daripada maju atau mundur. Dalam hidup, ini adalah fase transisi. Berhenti terlalu lama hanya membuat peluang hilang. Situasi ketiga, Contentious Ground, wilayah perebutan. Wilayah yang menguntungkan siapapun yang menguasainya. Semua pihak mengincarnya. Sun Tzu berkata, jangan menyerang secara frontal. Yang dibutuhkan bukan keberanian, tetapi kecerdikan dan posisi. Kadang, menang bukan soal merebut, tapi membuat lawan salah langkah. Situasi keempat, Open Ground, wilayah terbuka. Wilayah yang bisa dilalui semua pihak dengan bebas. Di sini, Sun Tzu menekankan, jaga komunikasi dan keteraturan. Karena di medan terbuka, yang ceroboh akan terlihat jelas kelemahannya. Dalam kehidupan modern, ini seperti ruang publik, reputasi dan koordinasi menjadi segalanya. Situasi kelima, Intersecting Ground, wilayah persimpangan. Wilayah strategis yang terhubung ke banyak arah. Siapa yang menguasainya, punya pengaruh besar. Sun Tzu menyarankan, bangun aliansi, ini pelajaran penting.
tidak semua kemenangan diraih sendirian. Kadang, kerjasama adalah senjata terkuat. Situasi keenam, serious ground, wilayah dalam. Pasukan sudah jauh masuk wilayah lawan. Mundur sulit, maju penuh risiko. Sun Tzu berkata, pastikan logistik dan moral tetap kuat. Dalam hidup, ini adalah fase komitmen penuh. Ketika kita sudah jauh melangkah, yang dibutuhkan bukan ragu, melainkan ketahanan. Situasi ketujuh, difficult ground, wilayah sulit, medan berat, perjalanan melelahkan, kondisi tidak bersahabat. Sun Tzu menekankan, bergerak dengan disiplin dan kesabaran. Tidak semua rintangan harus dilawan dengan cepat. Beberapa hanya perlu dilalui perlahan, tapi konsisten. Situasi kedelapan, hemmed in ground, wilayah terjepit, ruang sempit, banyak bahaya, jalan keluar terbatas. Sun Tzu mengajarkan, gunakan kecerdikan, bukan kekuatan. Dalam kondisi terjepit, pikiran jernih lebih berharga daripada jumlah pasukan. Situasi kesembilan, desperate ground, wilayah putus asa. Ini situasi terakhir. Tidak ada jalan mundur, tidak ada pilihan selain bertarung. Sun Tzu berkata, disinilah pasukan akan bertarung dengan seluruh jiwa. Bukan karena berani, tetapi karena tidak ada alternatif lain. Kadang, justru di titik paling terdesak, manusia menemukan kekuatan terbesarnya. Sun Tzu menegaskan satu prinsip besar, pemimpin hebat mampu membaca situasi dan menyesuaikan strategi. Bukan situasi yang menentukan hasil, tetapi cara kita merespons situasi tersebut. Dalam hidup, setiap fase punya aturannya sendiri. Memahami di mana kita berada adalah langkah pertama menuju kemenangan. Chapter 12 membahas api bukan sekadar sebagai senjata fisik, tetapi sebagai simbol kehancuran cepat yang harus dikendalikan dengan kecerdasan. Sun Tzu mengingatkan sejak awal, api adalah alat yang sangat kuat, namun jika digunakan tanpa perhitungan, ia bisa menghancurkan kedua pihak sekaligus. Makna api dalam strategi. Api melambangkan kekuatan yang cepat, menyebar, dan sulit dihentikan. Sekali dilepaskan, ia tak bisa dikendalikan sepenuhnya. Dalam konteks modern, api bisa berarti isu, emosi, konflik, tekanan, atau keputusan ekstrem. Sun Tzu mengajarkan, jangan menyalakan api jika kita sendiri belum siap menghadapinya. 5 cara menggunakan api. Sun Tzu menyebutkan 5 bentuk serangan dengan api, dan semuanya menuntut ketepatan waktu. Pertama, membakar pasukan. Kedua, membakar perbekalan. Ketiga, membakar alat dan perlengkapan. Keempat, membakar gudang logistik. Kelima, membakar jalur komunikasi dan suplai. Intinya bukan pada api itu sendiri, tetapi pada apa yang dilemahkan. Dalam kehidupan, kadang bukan orangnya yang diserang, melainkan sistem pendukungnya. Waktu adalah segalanya. Sun Tzu menekankan bahwa api hanya efektif jika digunakan di waktu yang tepat. Angin, cuaca, kondisi sekitar, semuanya harus diperhitungkan. Ini pelajaran penting. Strategi yang baik bisa gagal jika dilakukan di waktu yang salah. Banyak keputusan benar menjadi bencana karena terlalu cepat atau terlalu lambat. Api harus diikuti tindakan. Sun Tzu memperingatkan, menyalakan api tanpa tindak lanjut adalah kesalahan besar. Api menciptakan kekacauan, dan kekacauan harus segera dimanfaatkan. Dalam hidup, memicu perubahan saja tidak cukup. Perubahan harus diarahkan, jika tidak, ia akan merugikan diri sendiri. Pemimpin dan pengendalian emosi. Sun Tzu memberi peringatan keras, pemimpin yang menggunakan api karena marah atau dendam sedang menuju kehancuran. Api yang dipicu emosi tidak akan membawa kemenangan jangka panjang. Pelajaran ini sangat relevan. Emosi adalah api paling berbahaya. Sekali dilepas, ia sering membakar lebih dari yang direncanakan. Hukum besar strategi di bagian akhir, Sun Tzu menyampaikan prinsip penting. Negara tidak boleh berperang karena amarah. Jenderal tidak boleh bertempur karena emosi. Kemenangan sejati bukan tentang menghancurkan, tetapi tentang mengendalikan. Penutup, api adalah alat, bukan tujuan. Ia harus digunakan dengan tenang, dengan perhitungan, dan dengan kendali penuh. Dalam hidup, jangan mudah menyalakan konflik. Jika api sudah dinyalakan, pastikan kita tahu bagaimana memadamkannya. Chapter 13 adalah penutup The Art of War, dan justru berisi salah satu pelajaran paling penting dari Sun Tzu. Jika chapter sebelumnya membahas pasukan, medan, dan strategi, maka chapter ini membahas pengetahuan.
Sun Tzu menegaskan sejak awal, perang yang panjang akan menghancurkan negara, dan satu-satunya cara menghindarinya adalah dengan mengetahui musuh sebelum bertempur. Makna mata-mata menurut Sun Tzu, mata-mata bukan sekadar penyusup, mereka adalah sumber kebenaran. Sun Tzu percaya, tidak ada keputusan besar yang boleh diambil tanpa informasi yang akurat. Dalam kehidupan modern, mata-mata bisa berarti data, riset, observasi, dan pemahaman mendalam. Siapa yang bertindak tanpa informasi, sedang bertaruh dengan nasib. 5 jenis mata-mata. Sun Tzu menjelaskan ada 5 jenis mata-mata, dan semuanya harus bekerja bersamaan. Pertama, mata-mata lokal, orang dari wilayah lawan yang tahu kondisi sekitar. Kedua, mata-mata dalam, orang dari pihak lawan yang bisa diajak bekerja sama. Ketiga, mata-mata ganda, mata-mata musuh yang dibalikkan. Keempat, mata-mata mati, pembawa informasi palsu untuk menyesatkan lawan. Kelima, mata-mata hidup, yang kembali membawa informasi nyata. Intinya bukan pada teknik licik, tetapi pada manajemen informasi. Nilai informasi lebih mahal dari pasukan. Sun Tzu mengatakan, lebih baik mengeluarkan biaya besar untuk mata-mata daripada kehilangan ribuan pasukan di medan perang. Ini pesan yang sangat kuat. Informasi yang benar bisa mencegah konflik sebelum terjadi. Dalam hidup, satu pemahaman yang tepat bisa menyelamatkan kita dari kesalahan besar. Pemimpin dan kepercayaan. Sun Tzu menekankan, mata-mata harus diperlakukan dengan cerdas dan manusiawi. Karena tanpa kepercayaan, informasi tidak akan pernah jujur. Ini pelajaran kepemimpinan yang halus tapi dalam. Pemimpin hebat bukan hanya memerintah, tetapi membangun kepercayaan. Kemenangan tanpa pertempuran. Disinilah filosofi Sun Tzu mencapai puncaknya. Tujuan tertinggi strategi bukan menghancurkan musuh, tetapi menghindari perang yang tidak perlu. Dan itu hanya mungkin jika kita tahu lebih dulu kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti. Penutup chapter ke-13. Sun Tzu menutup The Art of War dengan satu pesan besar. Mereka yang mengetahui diri sendiri dan musuhnya tidak akan terancam dalam 100 pertempuran. Kemenangan sejati bukan milik yang paling kuat, melainkan yang paling memahami. Penutup seri The Art of War. Dari awal hingga akhir, Sun Tzu tidak mengajarkan kekerasan, melainkan kebijaksanaan dalam bertindak. The Art of War bukan buku tentang perang, tetapi tentang pengambilan keputusan dalam tekanan. Tentang kapan maju, tentang kapan menunggu, dan tentang kapan memilih untuk tidak bertarung sama sekali. Karena strategi terbaik adalah menang tanpa harus menghancurkan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Sun Tzu. Silahkan share, like, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi, kamu gak akan ketinggalan video baru dari kita. Terima kasih sudah mampir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.